Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Rahmawati dengan NIM 22613195. Hari ini, saya akan membahas mengenai mekanisme penghambat sistem dinding sel. Ini adalah struktur dari dinding sel. Mari saya jelaskan dari struktur ini. Dinding sel bakteri adalah lapisan luar kaku yang mengelilingi membran sitoplasma. Komponen utamanya adalah peptidoglikan yang memberikan kekuatan struktural dan perlindungan terhadap disease osmotik. Sistem dinding sel ini melibatkan beberapa tahap, yakni pembentukan prekursor di sitoplasma, transportasi melalui membran, dan ikatan silang atau cross-linking di luar sel. Pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja golongan beta-laktam. Mekanisme utamanya yakni menghambat tahap akhir sintesis peptidoglikan yang disebut transpeptidasi. Obat berikan dengan PBP atau penicillin binding protein, yaitu enzim yang mengatalisis pembentukan ikatan silang antara rantai peptidoglikan. Hal ini menyebabkan aktivasi enzim autolitik bakteri yang mengakibatkan lisis sel atau bakterisida. Selanjutnya yakni klasifikasi penisilin. Penisilin alami atau PENG dan PENV ini sangat aktif terhadap bakteri gram-positif sensitif, namun mudah rusak oleh asam lambung, PENV, dan beta-laktamase. Penicillin anti-staphylococcus atau nafcillin dan oxacillin ini dirancang khusus untuk melawan bakteri penghasil penisinilase atau staphylococcus. Kemudian aminopenicillin atau ampicillin dan amoxicillin. Aminopenicillin ini spektrumnya lebih luas terhadap bakteri gram-negatif seperti E. coli dan H. influenza. Lalu ada penicillin spektrum luas, piperacillin dan ticarcillin, di mana efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya ada cefalosporin yang telah saya rangkum dari generasi 1 sampai 5. Pertama yakni generasi 1 dengan obatnya cefazolin dan cefalexin. Fokus pada gram positif dan digunakan untuk profilaksis bedah. Kemudian di generasi 2 ada cefosiktin dan cefuroxim, dengan fokusnya yakni peningkatan aktivitas terhadap gram negatif dan anaerob. Lalu ada generasi 3 dengan obatnya ceftriaxone dan ceftazidime. Generasi 3 ini sangat kuat melawan gram negatif dan mampu menembus sawar darah otak untuk meningitis. Lalu ada generasi 4 yakni cefepime, di mana ini stabil terhadap banyak enzim beta-laktamase, spektrumnya pun juga sangat luas. Terakhir yakni generasi 5 dengan obat ceftarolin. Generasi 5 ini unik karena aktif melawan MRSA atau methicillin resistant S. aureus. Selanjutnya yakni carbapenem dan monobactam. Nah, carbapenem ini diantaranya imipenem dan meropenem. Ini adalah antibiotik spektrum paling luas dan digunakan untuk infeksi berat serta bakteri multiresisten. Kemudian ada monobactam atau Aztreonam. Ini hanya aktif terhadap bakteri gram-negatif aerob dan aman digunakan bagi pasien yang alergi berat terhadap penisilin. Kemudian ada vancomycin dan mekanisme beta-laktam. Vancomycin ini bekerja dengan cara berikatan langsung pada ujung terminal D-anylyl D-alanin sehingga mencegah pembentukan dinding sel. Dia berada di ujung prekursor peptidoglikan.
Untuk mekanismenya ini, dia menghambat proses transglikosilasi atau perpanjangan rantai dan transpeptidasi. Ini merupakan obat pilihan utama untuk infeksi MRSA dan C di fecal oral. Fosfomycin, yaitu mekanisme kerjanya menghambat enzim MURA pada tahap awal sintesis di sitoplasma. Lalu ada bacitracin, di mana cara mekanismenya yaitu menghambat defosforilasi pembawa lipid atau bactoprenol dan menghentikan transportasi subunit dinding sel. Yang terakhir yaitu mekanisme resistensi dan inhibitor beta-laktamase. Resistensi ini terjadi melalui produksi beta-laktamase, produksi struktur PBP, dan penurunan permeabilitas membran atau efflux. Inhibitor beta-laktamase yakni asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Ini tidak memiliki aktivitas antibakteri sendiri, tetapi berfungsi mengikat enzim beta-laktamase agar antibiotik utama tidak hancur. Sekian penjelasan dari saya mengenai mekanisme penghambat sintesis dinding sel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.